Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Oleh karena kasih setia Tuhan, kita masih dapat berkumpul pada ibadah online pada pagi hari ini. Mari kita bawa hati dan jiwa kita untuk menerima berkat yang daripada Tuhan. Pagi hari ini izinkan saya membacakan satu bagian dari firman Tuhan yang terambil dari kitab Mazmur pasal yang ke-90 ayat 10 sampai 12. Masa hidup kami 70 tahun, dan jika kami kuat 80 tahun. Dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan. Sebab berlalunya buru-buru dan kami melayang lenyap. Siapakah yang mengenal kekuatan murkamu dan takut kepada kebasmu? Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Biarlah ayat ini menjadi perenungan buat kita semua, bahwa hari-hari kita di dunia ini tidak lama, Bapak Ibu. Dan biarlah kita mempergunakannya hari demi hari senantiasa untuk memuliakan nama Tuhan. Saya undang jemaat untuk bersama-sama mengambil waktu teduh. Mari kita ingat semua kebaikan yang Tuhan sudah kerjakan dalam hidup kita. Kami mengucap syukur ya Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan. Engkau yang melihat hati kami pada pagi hari ini. Biarlah hati dan jiwa kami meluap-luap dengan ucapan syukur kepadamu Tuhan. Biarlah dengan hati kami menaikkan pujian kami, sembah kami. Biarlah puji-pujian kami manis kedengaran kepadamu Tuhan. Layakkan kami untuk memuji dan menyembah-Mu Tuhan. Oh, Yesus, ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama ku hidup, ya Allahku. Aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama ku hidup, ya Allahku. Aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu, nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu.
biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karena-Mu. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagi-Mu selama ku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagi-Mu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu, nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karena-Mu. Inilah yang ku renungkan setiap waktu, nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karena-Mu. Dengan segenap hati mari kita katakan, inilah yang ku renungkan setiap waktu, nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karena-Mu. Biarkanlah hati kami bersuka karena-Mu Tuhan, dan hatiku bersuka karena-Mu. Biarkan hati kami bersuka karena-Mu Tuhan, dan hatiku bersuka karena-Mu.
Yesus. Oh, Yesus. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar pujian kami, hormat syukur kami Tuhan. Oh, Yesus. Mari jemaat angkat hatimu, naikkan pujianmu. Oh, kami mau bermazmur bagimu, tinggikan namamu Tuhan. Oh, Yesus. Yara lama syara yara lalu. Bermazmur bagimu, tinggikan namamu, memujimu selalu dengan segenap hati kami. Oh, Yesus, Yesus, Yesus. Sebab hanya Kau yang layak disembah, layak ditinggikan, layak diagungkan, layak terima hormat pujian, layak terima sembah, layak terima hormat, layak ditinggikan. Oh, kami mau bermazmur, kami mau memujimu, kami mau menyembahmu Tuhan. Oh, Yesus, biarkan hati kami bersuka karena-Mu Tuhan. Biar kami selalu tinggal dalam hadirat-Mu Tuhan, menikmati Engkau Tuhan. Biarkan kami tenang tinggal dalam hadirat-Mu Tuhan. Sebab dalam hadirat-Mu ada kekuatan, sebab dalam hadirat-Mu ada damai sejahtera Tuhan. Sebab dalam hadirat-Mu ada pengharapan Tuhan, ada kekuatan Tuhan. Biarkan kami tetap tinggal dalam pelataran-Mu Tuhan. Yara lama syana yara lama yara latana yara latasyana yara lama yara lama. Oh, yara lama syana. Bertatalah pada ibadah kami pada pagi hari ini Tuhan. Bawa umat-Mu untuk mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu Tuhan. Dan biarlah kami senantiasa mengingat Engkaulah Tuhan kami, Engkaulah sahabat kami yang tidak pernah meninggalkan kami Tuhan. Kami mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Tuhan Bapa. Sebab Allah itu baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Allah itu baik, sungguh baik bagiku.
setianya yang menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya, kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya, Yesusku luar biasa. Sekali lagi katakan, Allah itu baik. Yo, Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya yang menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, amin, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya, Yesusku luar biasa. Kasih setianya, yo, kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya, Yesusku luar biasa. Katakan, Yesusku, Yesusku luar biasa. Yesusku, yo, Yesusku luar biasa. Ada satu sobatku, yo, ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktu ku sendirian, dia selalu menemani hidupku. Namanya Yesus, namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus. Namanya siapa, saudara? Ya, nama Yesus yang menghibur hatiku. Oh, oh, oh. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Nama Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku.
Mari saya undang jemaat untuk mempersiapkan hati untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari pujikan sebuah lagu Bapakku yang baik. Memandang wajah-Mu, rasakan kasih-Mu, tinggal dekat setiap saat di dalam hidupku. Memandang wajah-Mu, rasakan kasih-Mu, biarkan kami tinggal dekat-Mu Tuhan, tinggal dekat-Mu setiap saat di dalam hidupku. Bapakku yang baik, sangat ku cinta, kasih-Mu padaku semakin nyata ku rasakan. Kaulah Bapakku yang baik, penuh karunia, ku bersyukur selalu kepadamu Bapa. Memandang wajah-Mu, rasakan kasih-Mu, tinggal dekat-Mu setiap saat di dalam hidupku. Bapakku yang baik, sangat ku cinta, kasih-Mu padaku semakin nyata ku rasakan. Kaulah Bapakku yang baik, penuh karunia, ku bersyukur selalu kepadamu Bapa. Bapakku yang baik, Bapakku yang baik, sangat ku cinta, kasih-Mu padaku semakin nyata ku rasakan. Kaulah Bapakku yang baik, penuh karunia, ku bersyukur selalu kepadamu Bapa.
rasakan, Kaulah Bapakku yang baik, penuh karunia. Ku bersyukur selalu kepadamu Bapa. Ku bersyukur selalu kepadamu Bapa. Ku bersyukur selalu kepadamu Bapa. Bersyukur selalu Bapa yang baik. Engkau Bapa yang baik, layak disembah Yesus. Engkau Bapa yang baik, oh Bapa yang kekal, Yesus, Yesus, Yesus. Biar semua yang bernafas memujimu, menyembahmu. Oh Yesus, oh Yesus. Terima kasih Tuhan, sebab Engkaulah Bapa kami yang baik. Pada pagi hari ini, persiapkanlah hati kami untuk menerima benih firman-Mu Tuhan. Oleh karena pertolongan-Mu, biarlah hati kami seperti tanah yang subur, yang siap ditanami benih firman-Mu Tuhan. Kau urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Biarlah semua yang keluar hanya daripada-Mu saja Tuhan. Biarlah benih firman yang ditaburkan dapat bertumbuh dan berakar di dalam kami Tuhan, dan menghasilkan buah bagi kemuliaan-Mu Tuhan. Kami serahkan sesi firman Tuhan pada pagi hari ini ke dalam tangan-Mu. Kau yang berkuasa atas setiap kami Tuhan. Kami bersyukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saya persilakan kepada hambanya untuk menyampaikan firman Tuhan. Shalom, selamat pagi semua. Semoga suara saya terdengar baik. Apa kabar semua? Saya berharap semua dalam kondisi yang bukan hanya biasa, tetapi bersemangat. Ya, baiklah, puji Tuhan, saudara, Bapak, Ibu. Kita akan banyak membahas, bukan dari tulisan, bukan juga dari pendengaran aja, tetapi saya banyak akan tampilkan gambar. Jadi Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, nih saya lihat banyak yang muda-muda juga, nih, puji Tuhan. Kayaknya kali ini nggak bisa sambil minum kopi, masak air, gitu ya, sambil cuci-cuci, kayaknya sulit. Mari luangkan waktu sedikit, lihat apa yang saya telah persiapkan buat Bapak Ibu saudara sekalian. Saya telah mempersiapkan dengan waktu saya yang terbaik, pikiran saya yang terbaik, semua yang terbaik dari saya berharap apa yang kita dapat renungkan hari ini itu mengubah hidup kita menjadi hidup yang berkualitas lebih baik.
hidup yang bisa memenuhi standar keinginan Tuhan. Karena sadarkah kita saudara bahwa kalau kita boleh melihat hidup kita dari atas, dari sudut pandang Bapa di surga, mungkin kita juga tidak terlalu puas dengan hidup kita. Karena kualitas hidup kita belum seperti yang diharapkan oleh Bapa di surga. Semoga renungan kita pada pagi hari ini itu mengubah hidup kita setelah kita mendengarkan renungan ini. Baik, kita mulai ya, saudara Bapak Ibu. Saya akan tampilkan, mohon saya share screen ya, host. Ini saya akan tampilkan. Baik. Bentar ya. Nah, apakah bisa dilihat? Oke. Saya tidak bisa pantau diri saya, jadi kalau ada apa-apa tolong ditelepon aja saya. Baik. Kita akan renungkan satu potensi tanpa batas. Saudara Bapak Ibu, yang tampil di depan gambar kita itu adalah bangunan-bangunan menara pencakar langit. Saya juga melihat ini luar biasa ya manusia itu ya, bisa membangun bangunan yang sampai menembus awan. Saya juga kepingin punya satu itu di atas itu. Saya punya satu, sehingga saya bisa lihat awan aja, enggak bisa lihat orang di bawahnya. Itu luar biasa. Ini beberapa bangunan di Dubai ya. Nah, saudara Bapak Ibu, kita sudah pernah lihat gambar ini. Gambar ini adalah saat pertama manusia bisa menginjakkan dirinya di bulan. Bagaimana seseorang manusia bisa sampai di bulan? Mungkin sekarang sudah sampai hampir, nggak tahu di planet mana ya, mungkin di Mars atau bagaimana, saya juga nggak paham. Ya. Bentar, saudara-saudara, screen share cara nggak kelihatan ya? Mohon bantuannya sebentar. Screen share saya kok nggak kelihatan ya? Nah, bentar ya, saya akan perbaiki sebentar. Nah, ini bisa ya? Bisa ya? Oke, kalau gitu. Oke. Ya, oke. Sudah kelihatan ya, saudara Bapak Ibu. Nah, ini potensi tanpa batas. Ya. Ini bangunan yang di Dubai itu ya. Terus ini adalah manusia pertama kali menginjakkan kakinya di bulan. Tentu satu yang luar biasa. Entah sekarang ini sampai di mana udah. Ya. Tapi sebelum ini, saudara sadarkah bahwa ini satu pekerjaan yang sangat besar? Sadarkah bahwa sebelumnya itu kita dimulai dari ini? Jadi orang mencoba membuat pesawat yang bisa terbang, jatuh lagi, disempurnakan.
Tapi sadarkah kita juga bahwa sebelum ini itu berasal dari sini, saudara Bapak Ibu. Ya. Dari rancangan. Dan rancangan itu saudara bisa tahu sebelumnya itu munculnya dari ide, gagasan. Ya. Jadi dari ide gagasan, maka muncullah kita seperti sekarang kita lihat, manusia bisa terbang ke bulan. Nah, kita juga tahu bahwa ini mobil yang bagus, Mercy ya. Ada, saudara kalau punya kesempatan kita masuk ke dalamnya, apalagi yang punyanya presiden, punyanya orang-orang yang penting, orang-orang yang punya duit, di dalamnya itu full otomatis, bahkan ditembak pakai roket peluncur itu pun masih bisa tahan. Dan mau apa saja dari mobil itu bisa dilakukan. Mau telepon satelit, apapun bisa dilakukan dari dalam mobil itu. Kita tidak bisa hanya melihat begitu saja, saudara Bapak Ibu. Kita sebelumnya pasti melihat itu ada sketnya. Ya. Nah, dimulai dari situ. Bentar, saudara, saya masih sedikit terganggu. Sebentar ya, saudara ya, saya sempurnakan dulu sebentar. Supaya bisa enak. Bentar, saudara Bapak Ibu ya, berharap sabar sebentar aja. Mohon ada yang chatting, apakah sharing saya terlihat ya, host? Bentar, saya lagi memperbaiki saudara Bapak Ibu. Oke. Oke. Kelihatan. Ya, oke. Saya dibantu itu. Oke. Terima kasih. Mobil yang bagus dimulai dari sketch desain. Dan itu adanya ada di pikiran kita, saudara Bapak Ibu. Ya. Ada orang-orang yang merancang. Ada orang-orang yang memikirkan. Jadi tadinya tidak ada mobil itu. Dan disket, apa yang ada di dalam pikiran seseorang dikeluarkan semua dalam bentuk sket, dalam bentuk rancangan kerja, dalam bentuk hitung-hitungan yang kuat, maka jadilah mobil. Demikian juga, saudara Bapak Ibu, saudara bisa pernah lihat pohon sebesar ini, ya, pohonnya besar banget. Dan hutan itu penuh dengan pohon. Tahukah saudara Bapak Ibu dulu pada waktu Tuhan pertama kali menciptakan pohon, itu kan cuman mungkin satu ya, dan mungkin juga beberapa, satu jenis satu, dan Tuhan telah memperlengkapi segala sesuatunya di dalamnya untuk dia beregenerasi, berkembang biak dengan banyak. Dari satu, kalau kita boleh lihat dari atas pesawat terbang, kita lihat satu hutan, itu banyak sekali hutan.
Dan tahukah Bapak Ibu bahwa itu dimulai dari sini. Satu yang sangat kecil. Ya. Bahkan kalau di dalam tanah kita tidak bisa melihatnya. Tahukah juga kita bahwa ada seseorang yang mempunyai rumah yang bagus. Ya, ini saya ambilkan yang ya agak bagus lah, tak terlalu besar. Ada kolam renangnya, ada macam-macam di dalamnya. Tahukah kita beberapa cerita di balik itu, sebelumnya dia punya rumah seperti ini. Saya juga di awal-awal malah tidak punya rumah, saya kontrak. Ya. Dan tahukah punya rumah sekecil ini dan menjadi rumah sebesar itu juga dimulai dari mimpi kita. Ya, bahkan mungkin sampai pada waktu kecil kita mimpi kepingin rumah yang bagus. Nah, Bapak Ibu, ada satu ayat yang berkata, aku berkata kepadamu sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Sebab aku pergi kepada Bapa. Ini kata Yesus. Tuhan Yesus berkata seperti itu, dan kita sudah tahu apa yang Tuhan kerjakan di muka bumi pada waktu itu. Ya. Dalam waktu yang sangat singkat, 33 tahun, itu pun dia melakukan pelayanannya diperkirakan 3,5 tahun. Setelah dia jadi anak kecil, terus dia belajar banyak hal, dan dia mulai pelayanan. Kita tahu pada waktu itu Tuhan Yesus mengerjakan apa? Mengajar, memuridkan, menyembuhkan. Dan kita tahu juga dampaknya sekarang apa yang telah dilakukan Tuhan Yesus. Tidak sama seperti pada waktu Tuhan Yesus waktu naik ke atas surga. Dia hanya punya 12 murid yang setia, yang mau sungguh-sungguh, itu pun hilang satu. Dia hanya punya beberapa lingkaran kecil pelayanannya. Dan seperti sekarang, saudara Bapak Ibu bisa lihat, seluruh dunia mengenal Yesus. Ada banyak pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar lagi yang dilakukan manusia yang percaya kepada Yesus, melebihi apa yang Tuhan Yesus lakukan pada waktu itu. Saudara, Bapak, Ibu, tapi apakah kita mampu lakukan seperti itu? Kita mampu punya rumah yang bagus, kita mampu punya pekerjaan yang baik. Kita mampu membuat sekolah untuk anak-anak yang tidak mampu. Apakah kita mampu membuat rumah singgah yang bisa kasih makan banyak anak-anak? Ya. Kita butuh modal, kita butuh waktu, kita butuh ilmu, kita butuh tenaga, kita butuh banyak hal. Apakah kita mampu? Nah, saudara, Bapak, Ibu, mari kita lihat di Kejadian 1 ayat 31. Maka Allah melihat segala yang diciptakan sungguh amat baik. Jadilah petang, jadilah malam, itulah hari ke-6. Ya. Kejadian 2 ayat 2. Ketika Allah pada hari ke-7 telah menyelesaikan pekerjaan yang dibuatnya itu, berhentilah ia. Pada hari ke-7 dari segala pekerjaan yang telah dibuatnya. Itu. Filipi 4 ayat 13. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Nah, saudara Bapak Ibu, sekarang mari perhatikan bahwa tadi kita melihat rumah yang bagus, kita melihat mobil yang canggih, kita melihat pesawat terbang yang bagus. Kita melihat beberapa orang telah membuat sekolah-sekolah, bahkan ada yang sekolah gratis. Saya tahu juga Tangan Pengharapan yang di Jakarta yang dipimpin oleh Bu Heni Kristianus itu ya, itu memberi makan rata-rata 5.000 sampai 6.000 orang per hari. Dan beliau juga dikasihi satu
visi kepada dia oleh Tuhan untuk membuat sekolah-sekolah, menciptakan pemimpin-pemimpin kelak di kemudian hari gratis, juga dikasih makan. Ya, kita melihat beberapa orang yang bergerak dengan luar biasa di YouTube ya. Pertanyaan terakhir kan kita lihat tadi, apakah kita mampu, saudara Bapak Ibu, untuk melakukan semua itu? Saudara Bapak Ibu, kita terbatas semuanya. Tapi saya akan bukakan rahasia yang saya baru dapat beberapa hari yang lalu ketika saya mendengarkan video di YouTube. Dan itu luar biasa, pencerahan itu luar biasa buat saya. Dan meskipun saya sudah umurnya 52, saya masih merasa kekurangan waktu, saudara, untuk mengupgrade diri saya. Sedangkan ada banyak beberapa teman yang merasa kalau sudah umur 52 ya sudah tinggal tunggu cucu, tunggu pensiun, membesarkan anak-anak, sudah stop sampai di situ. Saya melihat, aduh sayang ya waktunya kok dibuang-buang begitu. Saya benar-benar merasa kekurangan waktu meskipun saya umur sekian ya. Mari kita belajar lebih dalam. Kita bisa melakukan semua itu Bapak Ibu, kita bisa mempunyai rumah yang baik, tidak ada yang salah dengan ingin mempunyai rumah yang baik. Seringkali karena kita terkontaminasi belakangan ya, waduh hedon, materialistis, yang dipikirin hanya harta. Ya tapi pada akhirnya kita pun tidak punya apa-apa, ya salah saudara. Ya, gak ada yang salah kita punya pekerjaan yang bagus, gak ada yang salah kita punya mobil yang baik, gak ada yang salah. Yang salah kalau kita hanya mengejar itu seumur hidup. Tapi kalau kita bandingkan, kalau kita tidak mempunyai sesuatu kualitas hidup yang baik sampai kita menutup mata, ya saya pikir marilah kita introspeksi. Saya tidak ada tujuan lain-lain. Marilah kita belajar introspeksi. Ya, sayang seperti doa saya tadi, kalau kita diizinkan lihat hidup kita dari atas, ya, seperti Bapak melihat kita, mungkin kita juga akan, aduh ternyata bukan begini ya yang diinginkan gitu ya. Oke, mari kita lihat rahasianya ya. Apakah kita mampu untuk mencapai semua itu? Ya, kita mampu. Karena kita memiliki satu yang namanya ini luar biasa adalah potensi. Saudara Bapak Ibu, saya akan jelaskan potensi. Potensi adalah kekuatan supranatural yang Tuhan beri bagi kita. Kalau Bapak Ibu lihat tunas kecil, Bapak Ibu tunggu 10 tahun, 20 tahun, dia akan jadi pohon yang luar biasa. Dan beberapa pohon tumbuhan itu mempunyai cara untuk berkembang biak masing-masing. Ada yang pakai biji, bijinya diselimutin kapas-kapas, dia bisa terbang kemana-mana, dia ditaruh di tempat yang lain, dan disiram oleh air hujan, dan dia tumbuh. Dan akhirnya akan jadi hutan. Manusia juga begitu, dulu tidak sebanyak ini. Sekarang banyak begitu rupa. Apakah tiap hari Tuhan membuat manusia? Enggak. Tuhan telah taruh satu sistem cara bagaimana dia bisa berkembang biak dengan banyak dan cepat. Demikian juga pohon yang dari tunas yang kecil, dia tumbuh begitu besar. Saudara sadarkah bahwa di dalam tunas itu ada satu yang namanya potensi. Ya, untuk menjadi besar, untuk menjadi raksasa, dia bisa berkembang biak dan dia bisa besar begitu rupa. Itulah yang disebut potensi. Syukur bagi kita bahwa Tuhan kita adalah omnipoten. Tuhan yang mempunyai potensi yang tidak terbatas itu, saudara Bapak Ibu. Ya. Dan kalau kita perhatikan, ini rahasianya, Bapak Ibu bisa dengar baik-baik. Rahasianya adalah bahwa Tuhan telah menciptakan langit dan bumi. 6 hari dia bekerja dan dikatakan sudah selesai dan sungguh amat baik. Saudara, kita nggak pernah merasa sadar bahwa ketika dia bilang sudah selesai dan sungguh amat baik, itu berarti dia menaruh potensi yang begitu besar di makhluk hidup, tumbuhan, hewan, bahkan manusia. Tuhan tidak bekerja terus sampai sekarang buat tunas-tunas gitu, enggak. Tuhan tidak menciptakan manusia-manusia Adam, enggak. Tapi luar biasa, itu akan berkembang biak sedemikian rupa, luar biasa. Dan Tuhan katakan kepada manusia, taklukkanlah bumi,
Karena dia sudah selesai dengan manusia dan memberikan yang namanya potensi di dalam kita. Kita tidak pernah sadar itu, saudara, bahwa potensi itu adalah kekuatan supranatural Allah sendiri yang ditaruh di dalam makhluk yang dia ciptakan, apalagi namanya manusia. Ya, sehingga kita lihat dari foto itu, dari seorang manusia, ya, mungkin yang namanya Thomas Alva Edison itu dulunya juga kecil, kencing aja harus dibantu. Tetapi dia mampu menciptakan listrik dan luar biasa berkembang. Ya. Neil Armstrong yang terbang ke bulan, sampai di bulan. Dulu juga kecil. Tetapi saudara sadarkah, dia punya potensi yang luar biasa. Seperti di dalam sebuah tunas, dia punya potensi untuk menjadi sebuah pohon raksasa yang besar. Perhatikan saya, ini kuncinya adalah bahwa Tuhan itu sudah selesai dengan hidup kita pada waktu dia menciptakan dulu manusia. Dan dia taruh potensinya di dalam diri kita. Berapa sering kita mendengar Tuhan bekerjalah dalam hidup saya, Tuhan bekerjalah saya, tolonglah saya, Tuhan bekerjalah saya. Kita lupa bahwa Tuhan sudah taruh potensi yang luar biasa dalam diri kita. Tinggal kita menyirami, tinggal kita memupuk, tinggal kita merawat, itu akan menjadi hal yang sangat luar biasa. Bukannya kita terus-menerus harus berdoa, Tuhan bekerja, Tuhan harus bekerja, Tuhan harus bekerja. Saya bilang hari ini kita harus introspeksi dengan kalimat itu, saudara-saudara. Ingat, potensi itu sudah ditaruh sama kita. Dan itu sudah selesai pada waktu penciptaan sampai hari ke-6. Tuhan adalah omnipoten. Dan dia taruh potensi yang luar biasa di dalam hidup kita juga. Saudara, pertama Tuhan telah menyelesaikan semuanya. Kemudian dia menaruh potensinya di dalam hidup kita. Bahkan hidup setiap makhluk. Tugas kita hanya memaksimalkan potensi kita. Saudara pernah lihat gambar foto saya itu, ya, yang di samping itu ada sebatang pohon kecil yang tumbuh di celah-celahnya tembok. Kebetulan dia dapat air, dia bisa berkembang. Dan kebetulan dia dapat sinar matahari, dia mengeluarkan bunga. Padahal dia di tembok, dia bukan di tanah. Saya mau bilang apa soal ini, saudara Bapak Ibu? Dimanapun kita berada, asal kita ada air, ada potensi itu diberi sesuatu makanan, diberi satu support, maka dengan sendirinya akan berbunga. Karena sudah ditaruh bibit potensi berbunga di dalam tumbuhan itu. Demikian juga kita. Ketika kita memaksimalkan waktu kita, tenaga kita, pikiran kita, mental kita, maka dengan sendirinya akan berkembang potensi itu. Dan ini harus kita percaya, saudara Bapak Ibu. Sampai hari ini Tuhan tidak turun tangan terus tanam pohon menjadi besar, nyirami air. Enggak. Tugasnya tunas itu hanya bertumbuh. Karena dia sudah ditaruh semua potensinya di dalam situ. Dimanapun dia berada, asal kebutuhan potensi itu dipenuhi, dia akan bertumbuh besar. Bahkan satu saat dia akan menghancurkan tembok itu karena akarnya begitu kuat. Saudara harus sadar, ada potensi yang luar biasa di dalam diri kita. Yang sering kita tidak ingat. Ya, seperti tadi, gambar tadi. Aku perlu modal, aku perlu tenaga, aku perlu waktu, aku perlu segalanya. Tugasnya cuman merenung, minta Tuhan bekerja, Tuhan yang bekerja. Saudara, saya kasih tahu, Tuhan telah berhenti sekian ribu tahun yang lalu. Dan dia telah menaruh dalam hidup kita potensi yang luar biasa. Potensi kita lah yang memunculkan pekerjaan Tuhan yang tanpa batas itu. Saudara, mari kita hafalkan. Potensi kita lah yang memunculkan pekerjaan Tuhan yang tanpa batas itu. Saudara pikir apa yang saudara hasilkan, buah-buah hidup saudara, itu cukup di situ? Belum, saudara. Kita belum tahu karena kita belum pakai potensi yang lebih lagi, potensi yang lebih lagi. Tugas kita cuma kasih makan potensi itu. Berikutnya. Nah, saudara Bapak Ibu,
Ayo, ya, kita sadar apa yang membuat kita bisa menjadi orang yang lebih berkualitas, orang yang lebih powerful, orang yang tidak setiap hari hanya menangisi nasib kita, orang yang terus-menerus meminta Tuhan bekerja dalam hidup kita, tapi tugas kita hanya berdoa minta. Salah, saudara, Bapak, Ibu. Kita punya potensi yang besar. Kita maju lagi ya. Apa yang Yesus lakukan pada waktu di muka bumi? Yesus mempunyai potensi yang luar biasa dan sebagai manusia juga pada waktu itu. Yesus mengajar, Yesus memberi makan, Yesus menyembuhkan, Yesus memuridkan, Yesus mengutus murid, Yesus melepaskan belenggu-belenggu, Yesus membangkitkan. Dan Tuhan Yesus berkata, percayalah kepadaku dan kau akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada yang aku lakukan. Dan itu yang disebut Tuhan ingin kasih tahu kita. Percayalah di dalam dirimu itu ada potensi yang besar. Saya mau lanjut, Bapak Ibu. Mengajar, sekarang kita berbicara role. Saya juga mendorong kita semua. Role yang sudah dikasih kepercayaan sama Tuhan sekian tahun. Ya, mari kita belajar sama Tuhan Yesus. Mari saudara jangan cukup puas dengan apa yang ada di role. Memang ada perkembangan lebih bagus. Tetapi tahukah saudara ketika potensi itu diberi makanan yang bagus, diberikan nutrisi yang luar biasa, kita akan melihat role ke depan itu luar biasa. Yesus mengajar, itu berbicara soal pendidikan, saudara. Memberi makan, pelatihan pekerjaan, pendidikan finansial. Saya juga tidak setuju ketika kita hanya membagi-bagi saja, tetapi kita tidak memberikan pancing supaya mereka bisa memperoleh ikan yang lebih besar, supaya mereka boleh mendapat berkat yang melimpah lebih dari yang kita berikan. Menyembuhkan, bicara pengadaan usaha pelayanan kesehatan di dalam kita, di dalam role. Memuridkan, yaitu pengkaderan pemimpin jemaat Kristus yang ada di dalam role. Mengutus murid, perintisan jemaat-jemaat baru yang keluar dari role. Melepaskan belenggu-belenggu, mengadakan usaha-usaha rehabilitasi mental. Membangkitkan itu sama dengan ya mengadakan pusat-pusat pemulihan hubungan-hubungan. Menggembalakan, bagaimana kita berbicara penggembala di dalam role, saudara Bapak Ibu. Masih banyak yang bisa kita tingkatkan. Saya hanya bertujuan untuk membuat kita tidak cukup puas dengan apa yang ada di role. Pendidikan, ada beberapa teman-teman kita yang lain yang berangkatnya juga dari kecil, mungkin dari ide-ide seseorang, 2 orang kumpul, 3 orang, 5 orang, 10 orang mulai berbicara, kasak kusuk sini sana, pada akhirnya mereka bisa menciptakan sebuah sekolah Kristen. Ya, cuman sekarang ada beberapa sekolah Kristen yang jadi sangat mahal, itu saya juga tanda tanya. Ya, akhirnya kita perlu introspeksi juga. Kalau nanti akhirnya sekolah-sekolah Kristen itu jadi komersial dan kita cari uang, ya saya bilang salah. Tidak ada yang salah dengan cari uang, tetapi kalau itu tujuan utamanya salah. Tapi saya tidak akan bahas itu kali ini. Saya akan bahas dari seseorang, 2 orang kumpul-kumpul, 3 orang, 10 orang mulai kasak kusuk, membuat rencana dan tahukah itu memberi makan kepada potensi mereka masing-masing dan akhirnya bertelur. Jadi sekolah, memberkati banyak orang. Bicara soal pendidikan, Yesus juga mengajar pada waktu itu. Berbicara soal memberi makan orang, bagaimana kita mengadakan pelatihan-pelatihan kerja, pendidikan finansial. Kita melihat beberapa teman-teman kita hamba Tuhan di Jawa Tengah di mana membuat satu perusahaan, membuat satu seminar, membuat pelatihan-pelatihan sehingga anak-anak muda itu bisa cari uang dari sana. Membangkitkan potensi mereka yang luar biasa. Dan kita bisa melihat beberapa orang yang penghasilannya luar biasa dari usaha-usaha yang tidak bisa disangka. Saya buka YouTube. Saya sekarang banyak belajar menanam anggur karena anggur itu cukup mahal dan saya rasa saya punya lahan sedikit dan saya bisa usahakan. Dan saya
pada waktu saya melihat beberapa YouTube, wah mereka luar biasa, mereka dididik. Dan saya sekali lagi tercengang melihat potensi yang dikasih makan. Itu menghasilkan anak-anak muda yang terampil mencari uang, mencari penghasilan. Akhirnya mereka tidak hanya mengharapkan sesuatu yang diberi, tetapi mereka minta pancingnya. Karena dengan demikian mereka punya dan mendapat berkat yang jauh lebih melimpah. Berbicara soal pengadaan usaha pelayanan kesehatan, berapa dari teman-teman kita sudah bisa membuat poliklinik, bahkan membuat rumah sakit? Ya, terlepas dari mereka akhirnya mengkomersialkan itu, saya tidak akan bahas, tetapi kita akan bahas beberapa orang yang memang memberikan hidupnya membuat rumah sakit. Dan memang berhasil. Karena mereka punya potensi yang sudah ditaruh Tuhan ribuan tahun yang lalu. Dan seakan-akan Tuhan itu berbicara lewat Tuhan Yesus. Nah, bekerja, kasih makan potensi itu. Saya senang kalau yang di live itu bisa tampilkan sharing saya. Saya bisa lihat. Ya, share screen saya. Screen share saya kalau bisa yang di live itu. Oke, pengadaan usaha pelayanan kesehatan. Bukankah mereka sudah melebihi apa yang Tuhan Yesus lakukan pada waktu itu? Tuhan Yesus menyembuhkan 1, 2, 3, 4 orang. Tetapi dengan adanya rumah sakit yang memang didirikan untuk kepentingan memberkati kemanusiaan, berapa ribu orang yang sudah disembuhkan. Itulah potensi. Bukannya Tuhan turun tangan bangun sendiri rumah sakit, tidak. Ada beberapa orang yang memberi makan dirinya, potensinya, sehingga lahir hal-hal seperti itu. Pengkaderan pemimpin jemaat Kristus. Saya melihat mata kepala sendiri, beberapa orang teman, ya, dia sudah usia, dia dari Surabaya naik ke mana itu saya lupa juga, ke arah Bromo terus Tengger, dia tangani orang-orang Tengger. Dia buat asrama, didatangkan seluruh anak-anak dari seluruh pulau Indonesia, beberapa orang saja, dan dikasih makan, diasramakan di sana, dididik, diajari. Terus sampai saya melihat ada beberapa yang sudah diutus. Saudara, jangan meremehkan potensi. Sangat luar biasa. Beberapa orang telah mengutus lulusan-lulusannya untuk masuk ke desa-desa pelosok-pelosok, membangun negeri ini. Dengan bekal yang cukup. Dan dibekali juga kamu harus pikul salib di sana, kamu harus merintis jemaat, kamu harus memberdayakan masyarakat, kamu harus memberkati masyarakat. Seperti Yesus mengutus murid-muridnya. Bukankah hari ini lebih yang mereka kerjakan, saudara Bapak Ibu? Dan itu adalah potensi. Ada beberapa teman-teman kita di pelayanan-pelayanan di luar sana mengadakan pusat rehabilitasi mental. Mereka bekerja untuk memperbaiki orang-orang yang terpuruk jiwanya. Mentalnya kalah. Bukankah Yesus membangkitkan orang mati itu sama dengan kita hari ini membangkitkan orang yang mati semangatnya. Kalah dengan kehidupan. Ada pusat-pusat rehabilitasi mental yang mereka lakukan. Ada pusat-pusat pemulihan hubungan-hubungan. Hubungan yang telah mati di dalam keluarga, dibangkitkan lagi. Bukankah Yesus juga melakukan hal seperti itu? Hari-hari ini dengan di organisasi yang baik, dengan di struktur, diberi sistem yang baik, berapa keluarga yang diselamatkan? Bukankah omongannya Tuhan Yesus benar? Kamu akan melakukan sesuatu yang lebih besar daripada itu. Kadang-kadang kita melihat, kok bisa ya? Ya mereka punya uang, kok bisa ya? Ya mereka sudah belajar. Kok bisa ya? Ya mereka punya tenaga, punya donatur. Enggak, saudara-saudara. Ingat gambar saya yang waktu kecil tadi itu. Pohon yang besar itu dari tunas yang kecil. Tapi jangan lupa di dalamnya itu ada potensi yang sangat besar. Dan kita telah melihat sekolahan, rumah sakit, pusat rehabilitasi mental, pendidikan pekerjaan, perusahaan yang dibangun itu semua karena potensi yang besar. Demikian juga pengembalaan jemaat.
Kita bisa menolong orang-orang di dalam jemaat kita, menggembalakan, membuat komsel kecil, membuat sangat teratur. Dan kita lihat beberapa gereja yang sangat kuat, begitu besar dengan komselnya. Ya kita hanya melihat, kok bisa ya, kok bisa ya. Bapak Ibu, supaya cepat. Ya. Kenapa kita tidak bisa besar? Kenapa kita, kalau kita ngomong begini ya, kenapa tidak bisa besar? Ah, Pak Yosua, kamu itu kok tidak ada puasnya. Saudara, saya ngomong, saya tidak akan puas pada waktu saya nanti tutup mata, karena di kehidupan yang akan datang, saya pun bekerja. Dan saya yakin apa yang saya bangun di sini, saya bawa di sana. Kualitas hidup saya akan saya bawa di sana. Di sana tidak ada orang yang berdoa, Tuhan tolong kamu yang bekerja, Tuhan tolong kamu yang bantu. Tidak. Kita dipilih untuk memerintah. Kita harus punya kualitas yang baik. Saya sekarang berbicara soal penghalang potensi. Kenapa potensi kita tidak bisa keluar? Nomor satu, saudara harus sadar. Kita secara tidak sadar, atau tidak disengaja, ataupun disengaja, kita sering dihalangi orang tua pada waktu kecil. Kita ngomong cita-cita, Mami, saya pengen jadi dokter, ojo mulu-mulu. Mami, saya mau jadi pilot, kamu tingginya nggak nyampe, ojo dipikir. Mami, saya mau punya perusahaan ini, kamu nggak punya uang, kamu orang nggak punya. Atau sebaliknya, kita dibully sama mereka, atau kita memang diarahkan mengikuti kehendak mereka. Saya bertobat ketika saya mengarahkan kehendak saya kepada anak saya yang paling tua, dan saya menuai hal yang tidak baik. Saya mencoba membelokkan dia. Dia nggak kepingin ke sana, tapi saya paksakan. Dan setelah saya menyesal, saya lepas dia, kamu mau jadi apa silakan. Wah, dia berkembang luar biasa. Dan saya sama anak saya yang nomor 2, saya sudah punya pengalaman sama anak nomor 1. Saya lepaskan begitu saja, saya hanya siram potensinya luar biasa. Dan saya melihat perkembangannya lebih dari yang saya harapkan. Kita sering, sengaja tidak sengaja, dihalangi oleh orang tua kita. Dihalangi oleh orang-orang sekitar kita. Yang kedua, kesuksesan kita di masa lampau itulah yang menghalangi potensi kita. Perhatikan saudara, banyak kesuksesan kita di masa lampau, itu yang menghalangi potensi kita di masa depan. Kita merasa cukup puas, kita cukup sudah berusaha, kita waktunya pensiun, kita sudah tua, kita sudah tidak bisa apa-apa. Ya, cukuplah kesuksesan saya, masa jaya saya puas dengan apa yang saya telah lakukan. Itu yang membunuh potensi kita ke depan. Padahal ada banyak orang yang bisa mencapai lebih lagi pada waktu dia umur 60, umur 65. Saudara tahu saya umur 52, saya malah bisa belajar musik dengan sangat antusias karena saya punya waktu. Saya tidak menganggap diri saya terlalu tua untuk belajar musik. Penghalang potensi yang berikutnya adalah kegagalan kita di masa lampau. Membuat trauma, takut untuk mencoba. Kegagalan kita berikutnya adalah kemalasan kita di saat ini. Saya sedih kalau lihat saudara-saudara di bangsa saya kalah rajin, kalah ulet dengan di negara-negara yang sudah maju. Kemalasan membuat potensi kita habis. Dan kalau kita sudah malas, doa yang paling bagus itu adalah Tuhan bekerjalah untuk saya. Salah saudara. Salah. Kita yang malas. Berikutnya adalah ketakutan kita di masa depan. Perhatikan, rancanganku bukan rancanganmu. Rancanganku membawa damai sejahtera sukacita lebih baik daripada yang sekarang. Apa yang kita takutkan di masa depan belum tentu terjadi. Dan menurut survei saya baca di artikel yang bagus, 65% lebih tidak terjadi ketakutan kita di masa depan. Tetapi itu yang akan membunuh potensi kita. Saudara, Bapak, Ibu, saya akan akhiri. Ingat, kita punya potensi. Potensi kecil, tidak kelihatan. Sangat lembut.
mudah mati. Ya seperti tunas. Tetapi kalau saudara kasih makan, kasih nutrisi, kasih lingkungan yang benar, kasih cuaca yang bagus, saudara kendalikan, saudara rawat, dia akan menjadi pohon yang besar. Dan saudara tidak bisa tumbangkan itu lagi. Saudara tidak bisa robohkan itu lagi kecuali dengan bulldozer. Itu potensi. Kita manusia hanya punya tugas dimanapun kita berada, apapun keadaan kita saat ini, tugas kita hanya membuat potensi itu berjalan sebagaimana mestinya. Dan hasilnya akan luar biasa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sungguh mengucap syukur mempunyai Tuhan yang telah menaruh potensi yang begitu besar dalam hidup kami. Potensi yang tidak terbatas, luar biasa. Dan pagi hari ini ampunilah kami ketika kami tahu bahwa kami tidak menggunakan potensi kami dengan benar. Secara sengaja tidak sengaja kami dihalangi oleh orang-orang yang punya otoritas lebih di masa lampau. Orang tua kami, orang-orang yang lebih senior menghalangi potensi kami. Ampuni kami kalau hari ini kami malas. Kalau hari ini kami takut untuk masa depan kami. Bahkan kami hanya bangga dengan kesuksesan kami yang kemarin. Itulah yang akan membunuh potensi kami. Ampuni kami ya Bapak. Kami mengerti kebenaran-Mu pagi hari ini. Engkau Tuhan omnipoten. Mempunyai potensi yang luar biasa. Dan Kau taruh di dalam hidup kami. Kami mau. Kami melakukan hal kami, yaitu membiarkan potensi itu berjalan di dalam hidup kami. Roh Kudus, biarlah Engkau bekerja dalam hidup setiap anak-anak-Mu pagi hari ini. Setiap kami yang mendengar. Engkau masuk di dalam hati mereka, pikiran mereka. Dan ubahkan pikiran kami. Sehingga potensi itu bisa terpelihara. Dan kami akan takjub melihat apa yang kami akan lakukan ke depan bagi Engkau. Berkati kami supaya kami tidak menghalang-halangi anak-anak kami, menghalangi senior kami, tetapi kami boleh menumbuhkan potensi mereka. Terima kasih banyak Bapak pada siang hari ini. Kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah Engkau mendengarkan doa kami. Amin. Saya serahkan kembali kepada host. Terima kasih banyak Bapak Ibu. Terima kasih untuk berkat-Mu dalam ibadah raya pagi hari ini. Terima kasih untuk semuanya Tuhan. Firman-Mu, kesaksian, biarlah berkat-Mu itu menyertai setiap kami. Tidak ada satupun yang terlewat sehingga kami boleh menjalani pengiringan kami dalam Tuhan Yesus Kristus dengan segenap hati kami, dengan segenap jiwa, kekuatan, akal budi kami, dan yang sesuai dengan rencana-Mu. Terima kasih sekali lagi. Kami mengawalikan rasa syukur dan hormat kami kepadamu, karena siapakah kami yang mendapat kehormatan untuk kami boleh menyebut kembali Engkau Bapa. Makasih sekali lagi untuk hari esok yang Kau sediakan bagi kami. Dalam nama satu-satunya
Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami mengucap syukur dan menerima berkat-Mu ini. Haleluya. Amin.